Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fatimah dengan NPM 21104 dari kelas Ekonomi Manajerial D. Di sini saya akan mempresentasikan materi keputusan produksi dan teori produksi tentang elemen output sistem produksi. Latar belakang. Output sistem produksi adalah hasil akhir yang dihasilkan oleh suatu sistem produksi. Output ini dapat berupa produk, fisik, layanan, atau kombinasi keduanya, tergantung pada jenis industri atau sektor yang terlibat. Beberapa elemen output yang umum dalam sistem produksi meliputi produk jadi, jumlah produksi, kualitas produk, efisiensi produk, waktu produksi, dan biaya produksi. Baik, untuk yang pertama yaitu produk jadi. Produk jadi ini adalah hasil utama dari sistem produksi. Produk jadi dapat berupa barang fisik atau jasa yang memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk jadi merupakan barang atau layanan yang telah melalui semua tahap produksi dan siap untuk dijual atau dikonsumsi. Misalnya dalam industri manufaktur, produk jadi bisa berupa mobil, pakaian, peralatan elektronik, atau produk-produk lainnya. Sementara itu, dalam sektor jasa, produk jadi bisa berupa jasa pelayanan, seperti perbankan, transportasi, atau konsultasi profesional. Kualitas dan keberhasilan sistem produksi sering diukur berdasarkan kualitas produk jadi yang dihasilkan. Produk jadi yang baik harus memenuhi standar, kualitas yang telah ditetapkan memiliki keandalan, serta memenuhi harapan dan kepuasan konsumen. Yang kedua yaitu jumlah produksi. Elemen ini mencakup jumlah total produk jadi yang dihasilkan oleh sistem produksi dalam periode waktu tertentu, misalnya per hari, per minggu, atau per bulan. Biasanya diukur dalam satuan fisik atau satuan moneter, tergantung pada jenis produk. Jumlah produksi tidak hanya terkait dengan jumlah fisik barang yang dihasilkan, tetapi juga dapat mencakup nilai atau pendapatan yang dihasilkan dari produksi tersebut. Misalnya, suatu perusahaan memproduksi mobil, outputnya dapat diukur dalam jumlah mobil yang diproduksi dalam periode tertentu. Namun, output juga dapat diukur berdasarkan nilai penjualan mobil tersebut. Jumlah produksi juga merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam sistem produksi dan sering digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas proses produksi. Output yang lebih tinggi biasanya dianggap sebagai hasil yang diinginkan karena dapat mengindikasikan peningkatan produktivitas dan potensi peningkatan pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi antara lain kapasitas produksi yang tersedia, efisiensi operasional, teknologi yang digunakan, tenaga kerja yang tersedia, bahan baku yang tersedia, dan faktor-faktor ekonomi seperti permintaan pasar. Yang ketiga adalah kualitas produk. Elemen output lainnya adalah kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Kualitas dapat mencakup berbagai aspek, seperti keandalan, daya tahan, desain yang baik, kepuasan pelanggan, atau kesesuaian dengan standar tertentu. Menghasilkan output yang berkualitas adalah tujuan penting dalam sistem produksi yang efektif. Tingkat kualitas produk dapat diukur menggunakan berbagai metode pengukuran, seperti persentase cacat, kepatuhan terhadap standar kualitas, atau umpan balik pelanggan. Sistem produksi yang baik mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten dan tinggi. Ini melibatkan adopsi praktik-praktik manufaktur yang tepat, pengendalian kualitas yang ketat, serta penggunaan teknologi dan peralatan yang canggih. Dengan meningkatkan kualitas produk, perusahaan dapat mencapai beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Produk yang berkualitas tinggi cenderung memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Yang kedua, yaitu reputasi yang baik. Produk berkualitas tinggi membantu membangun reputasi yang baik bagi perusahaan. Pelanggan cenderung merekomendasikan produk yang mereka anggap baik kepada orang lain, yang dapat meningkatkan citra perusahaan di mata calon pelanggan. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, produk berkualitas tinggi dapat menjadi faktor penentu dalam memenangkan persaingan. Pelanggan cenderung memilih produk yang dianggap memiliki nilai tambah dan kualitas yang unggul. Yang keempat yaitu efisiensi operasional. Produk yang dengan kualitas yang baik cenderung mengurangi jumlah produk cacat atau retur yang dihasilkan. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, inovasi produk. Fokus pada kualitas produk juga mendorong perusahaan untuk terus melakukan inovasi dan peningkatan. Dengan memperhatikan umpan balik pelanggan dan melakukan pengujian yang ketat,
Perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan dan menciptakan produk yang lebih baik. Yang keempat yaitu efisiensi produk. Elemen ini mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal dalam menghasilkan produk. Elemen output dalam hal ini biasa berupa tingkat penggunaan bahan baku, energi, atau tenaga kerja yang efisien. Misalnya, output bisa berupa persentase pengurangan limbah, efisiensi penggunaan energi, atau produktivitas tenaga kerja. Output yang tinggi dalam hubungannya dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan tingkat efisiensi produksi yang baik. Dalam keseluruhan, efisiensi produk adalah elemen penting dalam sistem produksi yang dapat membantu perusahaan mencapai hasil yang lebih baik secara ekonomi dan lingkungan. Yang kelima adalah waktu produksi. Elemen output ini mengacu pada waktu yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Waktu produksi dapat diukur dalam berbagai satuan, seperti detik, menit, jam, atau bahkan hari. Ini bisa mencakup waktu siklus produksi, waktu pemuatan, waktu pengiriman, atau waktu respon terhadap permintaan pelanggan. Output yang diinginkan adalah waktu produksi yang lebih pendek yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Peningkatan efisiensi waktu produksi sering menjadi fokus dalam manajemen operasi dan strategi produksi. Dengan mengurangi waktu produksi, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan waktu produksi termasuk penggunaan teknologi canggih seperti otomatisasi dan robotika, perencanaan yang efisien, manajemen rantai pasok yang baik, dan pengurangan waktu pemborosan dalam proses produksi. Keenam sekaligus yang terakhir yaitu biaya produksi. Biaya produksi mencakup semua biaya yang terkait dengan operasi sistem produksi. Output dalam hal ini bisa berupa biaya produksi total, biaya per unit produk, atau biaya spesifik seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, atau biaya overhead. Tujuannya adalah untuk mencapai output yang lebih rendah dalam hal biaya produksi untuk meningkatkan profitabilitas. Biaya produksi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Biaya produksi sangat penting bagi perusahaan karena mempengaruhi harga jual produk, keuntungan, dan keputusan produksi. Dengan menganalisis biaya produksi, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, mengendalikan pengeluaran, dan mengoptimalkan keuntungan. Pengukuran biaya produksi juga dapat membantu perusahaan dalam perencanaan anggaran, penentuan harga produk, pengambilan keputusan investasi, dan analisis kinerja. Dengan memantau biaya produksi secara teratur, perusahaan dapat memastikan bahwa operasinya efisien dan kompetitif di pasar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya Rahmi Husnul Khatimah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.